Kedua terkait ojek online. Ojek online. Ojek online termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan karena masuk dalam, walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tidak tentu. Mohon maaf, waktu tertentu, PKWT. Jadi ikut dalam coverage SE THR ini. Dan kami sudah jalin komunikasi dengan para direksi, manajemen, para ojek online atau khususnya platform digital, bekerja menggunakan platform digital termasuk kurir-kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya sebagaimana tercakup dalam SE THR ini. Oh my God. Oke, balik lagi di channel Ronald, salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, di konten video kali ini gue ingin mereaction untuk permasalahan THR yang memang dihimbau oleh Kementerian Tenaga Kerja dan direspon oleh pihak Gojek bahwa pihak Gojek tidak akan memberikan THR di hari Idul Fitri ini, gitu loh kawan-kawan. Tentunya dengan alasan-alasan tertentu ya, yang menyebutkan driver adalah mitra, bukan karyawan. Ya, seperti itulah kurang lebih gitu kawan-kawan. Tapi inilah yang akan gue respon. Memang kita statusnya mitra, gitu loh. Memang kita statusnya mitra, tapi terkadang gue ngerasa gue sebagai karyawan. Mungkin kalian bertanya, kok bisa bang lu menganggap diri lu sebagai karyawan? Karena ada hukuman ketika gue mengabaikan orderan atau meng-cancel orderan. Mungkin di aplikasi tetangga sebelah seperti itu ya. Jadi ketika kita meng-cancel atau mengabaikan orderan, akunnya ke-lock, kekunci, ke-suspend untuk beberapa menit ke depan gitu loh. Di aplikasi Gojek pun juga ada. Ketika kita memang mengabaikan orderan GoRide 3 atau 4 kali, akun kita ke-lock gitu loh, kekunci, tidak bisa online untuk beberapa menit ke depan. Nah, kalau statusnya gue mitra, harusnya gue punya hak untuk memilih orderan apa yang ingin gue bawa, orderan apa yang ingin gue abaikan. Terlepas dari gue cancel atau gue abaikan, sama saja. Tapi di sini poinnya, Gojek akan memberikan sanksi ketika kita mengabaikan orderan atau meng-cancel orderan. Tentunya gue ngerasa di sini gue sebagai karyawan bukan mitra ya, menurut gue pribadi gitu loh. Mungkin ini gue mewakili beberapa suara driver-driver ojek online di luar sana yang mungkin sepengalaman sama gue pribadi gitu kawan-kawan. Nah, dengan mudahnya Gojek menyebut kita mitra, tapi dia punya hak untuk mengunci akun kita, melock akun kita, mensuspend kita. Nah, di sini poinnya berarti ada ketidakadilan gitu loh. Ada ketidakadilan yang memang diberikan Gojek kepada drivernya atau mitranya. Kalau memang Gojek menganggap kita mitra, harusnya akun kita nggak dikunci, harusnya akun kita nggak diabaikan. Apa sih arti mitra menurut kalian? Kalau menurut pandangan gua, mitra itu ya rekanan, rekan kerja, sahabat. Dia punya hak untuk mengabaikan atau mengambil orderan, tidak dihukum, tidak disuspend, tidak dikunci akunnya. Itu menurut gue status mitra. Tapi di sini kan poinnya Gojek mengunci ketika kita mengabaikan orderan, ngelock, di offline ini otomatis akun kita untuk beberapa menit ke depan. Terlepas dari menitnya sedikit, menitnya lama, artinya di sini ada unsur paksaan yang Gojek berikan kepada mitra. Maka gue menyimpulkan ketidakadilan. Gojek dengan mudahnya menyebut kita mitra, tapi kita mitra tidak bisa bebas memilih orderan. Seperti itu kawan-kawan. Nah, mungkin juga banyak driver-driver di luar sana yang memang nariknya rajin, ngojeknya rajin, barang apa aja diberi, orderan GoRide 3 orang diberi. Ya bukan gua gitu loh, karena posisinya kalau gua, mungkin kalian banyak bertanya,
emang kenapa bang lu abain orderan? Emang kenapa bang lu cancel orderan? Banyak sebenarnya orderan di luar sana yang bermasalah. Gua akan kasih contoh seperti orderan GoRide. Penumpangnya 3 orang, anaknya 2, ongkosnya 1. Jadi gua harus bawa. Tentunya gua nggak mau gitu loh. Karena semakin berat beban yang memang gua bawa, bensin gua semakin boros gitu loh. Itu untuk orderan GoRide. Nah, di orderan GoSend, kenapa gua cancel orderan GoSend ini? Karena orderannya melebihi muatan atau panjangnya melebihi ukuran motor gitu. Jadi makanya gua cancel. Dan mungkin banyak juga driver yang memang ngambil orderan yang bermasalah ini gitu loh. Nah, disinilah yang memang gue sesalkan untuk mitra-mitra driver yang memang ketika orderan udah bermasalah, kenapa sih masih diambilin? Kenapa sih masih anterin gitu loh? Padahal udah jelas-jelas itu bermasalah. Kenapa? Takutnya ke depannya ini akan jadi kebiasaan gitu loh. Bubble 5 dihajar, bubble 3 dihajar. Orderan ride 3 orang, anaknya 2 dihajar. Padahal bayar ongkosnya cuma 1 orang gitu loh. Nah, ini sangat gue sayangkan sekali gitu loh. Jadi status kemitraan kalian tuh hilang. Kalian bukan lagi mitra menurut gue. Untuk driver-driver yang memang nggak pernah mengabaikan. Jadi mungkin Gojek bisa memberikan THR-nya ke driver-driver yang seperti ini, yang rajin gitu loh, tanpa mengabaikan orderan. Tentunya gue nggak bodoh. Gue sebagai mitra ya gue punya hak untuk meng-cancel atau mengabaikan orderan gitu kawan-kawan. Jadi gue kurang setuju ya ketika Gojek memberikan respon mitra driver tidak berhak mendapatkan THR karena statusnya mitra. Tapi di satu sisi gue pribadi sebagai driver Gojek merasa, loh, gue ngerasa kadang-kadang gue bukan mitra, gue seperti karyawan gitu loh. Ada memang negara-negara yang tidak menyetujui ketika ada aplikasi ojek online di negara tersebut, menganggap masyarakatnya atau warga negaranya sebagai mitra. Itu tidak setuju. Nanti gue akan tampilin di sini negara-negara mana yang memang tidak mau aplikasi ojek online masuk ke negara mereka, warganya dianggap mitra gitu loh. Jadi gue akan tampilin nanti di sini kawan-kawan. Gitu loh. Tentunya tidak dengan Indonesia gitu loh kawan-kawan. Jadi agak pusing aja gitu loh. Gue pribadi gue tidak terlalu berharap sebenarnya untuk masalah THR. Mau Gojek kasih, mau Gojek nggak kasih pun gue nggak ada masalah gitu loh. Gue sadar diri status gue adalah mitra. Gue tidak berhak untuk mendapatkan THR. Jadi kalau dikasih ya bersyukur, nggak dikasih juga nggak masalah. Yang gue permasalahkan di sini, kalau Gojek menyebut kita mitra, kita harusnya punya hak untuk mengabaikan atau meng-cancel orderan gitu loh. Jadi jangan ketika THR lu Gojek menyebutkan kita ini mitra bukan karyawan. Jadi dengan enaknya mitra karyawan, tentunya tanggapan orang-orang, ya iyalah, lu kan statusnya mitra bukan karyawan, lu ngapain minta-minta THR sama Gojek? Tapi di satu sisi Gojek lupa bahwa kita diharuskan untuk ngambil semua orderan yang ada. Kalau enggak akunnya disuspend. Artinya di sini ada unsur paksaan yang memang Gojek berikan kepada mitra driver. Gitu kawan-kawan ya. Jadi memang Kementerian Tenaga Kerja menghimbau untuk driver ojek online itu masuk dalam kategori mendapatkan THR, tapi tidak diharuskan. Artinya Kementerian Tenaga Kerja tidak akan menghukum aplikator kalau memang aplikator tidak memberikan THR kepada mitra. Ini hanya himbauan saja. Dan buat gue pribadi nggak ada masalah. Mau Gojek kasih, mau Gojek nggak kasih, buat gue nggak ada masalah. Menurut gue lebih bagus diberikan kepada driver-driver yang memang rajin. Jadi bubble 3 dihajar, GoRide 3 orang yang naik dihajar. Jadi menurut gue lebih bagus ke sana. Dan info yang gue baca, katanya nanti insentif itu diberikan di hari pertama Lebaran dan di hari kedua. Bodoh amat, Jack.
mau lu kasih insentif atau tidak, gue nggak peduli gitu loh. Artinya di sini yang gue keluhkan, ketika Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan bahwa mitra driver berhak mendapatkan THR, aplikasi atau orang kantor Gojek langsung berkoar-koar, itu mitra gini. Terus alasannya yang gua baca gitu, kami sudah memberikan swadaya 2.500 potongan untuk beli air minum di Alfamaret. Gojek ngasih voucher 2.500 untuk beli minuman di Alfamaret. Sementara di Alfamaret itu parkiran aja udah 2.000 gitu loh. Gojek memberikan 2.500. Kita masuk ke Alfamaret, Indomaret, kita udah kena parkir 2.000 atau 3.000 ya kawan-kawannya. Tentunya ya rugi gitu loh. Gue sebenarnya banyak voucher-voucher di Gojek yang memang gue nggak pernah pakai sih. Selain dari yang dulu yang voucher belanja 100.000 ya kawan-kawannya. Selebihnya gue nggak pernah pakai untuk potongan-potongan yang 3.500, 2.500 gue nggak pernah pakai karena gue ngerasa gue ngapain ke Alfamaret gitu loh. Gue ke Alfamaret untuk ngambil voucher 2.500 saja gue udah kena parkiran 2.000 gitu ya. Jadi alasan Gojek ini banyak banget. Sudah memberikan insentif setiap harinya, potongan oli 5.000, potongan ban sekian-sekian. Kita selalu membuat mitra kita itu sejahtera. Ya faktanya nggak ada yang sejahtera di lapangan. Banyak driver-driver yang memang masih kesulitan. Jangan untuk nabung, buat hidup sehari-hari aja Jack. Itu banyak mitra-mitra driver di lapangan yang memang kesulitan gitu loh. Jadi tolonglah untuk lebih baik lagi. Apa sebenarnya status driver ojek online ini? Jadi kalau mitra, ya harusnya bebas memilih orderan. Kalau memang bukan mitra, ya lu berikan THR itu gitu loh. Jadi jangan lu bilang ketika Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan wajib mendapatkan THR, lu langsung koar-koar segede besar-besar statusnya mitra gitu loh. Tapi di lapangan faktanya kita bukan mitra, karena ada hukuman yang Gojek berikan kepada mitra driver ketika kita mengabaikan orderan gitu kawan-kawan. Itu aja mungkin reaksi gue di permasalahan THR dari Gojek, dan akhirnya Gojek buka suara bahwa kita statusnya mitra bukan karyawan kawan-kawan. Oke, buat teman-teman dimanapun kalian berada, tetap semangat, salam satu aspal.